Aku masuk rumah dan langsung ke kamarnya. Di tengah lantai kamarnya ada celana dalam perempuan lain. Air mata mulai menetes di wajahku. Saat itu aku dengar suara pintu menutup dan langkah kaki ke atas. Karena panik, aku sembunyi di dalam lemari. Christian dan Megan jalan masuk ke kamar. Aku tahu ini parah banget. Aku berusaha berdiri diam, tapi aku mulai merasa perutku sakit seperti ditusuk. Aku menahan tangisku sambil mengintip di antara lubang pintu lemari. Christian memegang tangan Megan sambil bilang, "Aku akan mencintaimu dan menjagamu sampai aku mati nanti, bidadariku." Kamu percaya nggak sih kelakuan dia? Aku nggak tahan lagi. Aku langsung keluar dari lemari. Aku bahkan nggak tahu aku ngomong apa. Aku udah menggila. Christian bilang aku psycho karena sembunyi di lemari. Waktu aku jelasin kenapa aku di situ, dia bilang aku stalker. Saat itu aku merasa sakitnya makin parah. Rasanya kayak ada orang yang menusuk perutku. Saat aku lihat ke bawah, ada darah di celanaku. Apa aku mau melahirkan lebih cepat? Aku kan harusnya lahiran sesar. Dengan panik, mereka telepon 911. Sakitnya parah banget. Aku sampai nggak bisa apa-apa. Aku nangis waktu mereka bawa aku naik ambulans dan membawaku ke rumah sakit. Kakakku bahkan belum sampai waktu mereka operasi sesar darurat. Waktu mereka taruh anak-anakku di dadaku, aku benar-benar kacau sampai aku nggak tahu apa yang terjadi. Saat aku sedang pemulihan, polisi datang. Mereka bilang aku harus diinterogasi karena menguntit dan membobol rumah. Mereka pikir aku membobol rumah. Mereka pikir aku menguntit. Aku nggak melakukan dua-duanya. Aku harus beresin ini atau hidupku bisa jadi berantakan. Waktu aku jelasin, mereka bilang kalau ada yang membuat laporan atas kelakuan aku. Aku mulai nangis. Salah satu perawat masuk dan menyuruh mereka meninggalkan aku. Tapi mereka tetap berdiri, menginterogasi aku. Nggak lama kemudian, pintunya terbuka. Megan masuk. Aku nggak percaya. Aku nggak butuh drama lagi. Dia orang terakhir yang mau aku lihat. Aku membuka mulutku untuk teriak dan menyuruh dia pergi. Tapi dia menoleh ke para polisi. Dia bilang kalau laporan yang dibuat tentang aku itu salah. Christian bohong. Dia bilang ke polisi kalau aku penguntit gila. Padahal aku cuma mau ambil barang-barangku. Aku pengen nyubit diriku sendiri. Aku ini mimpi atau gimana? Polisinya pergi dan Megan duduk di sampingku. Dia bilang kalau Christian gak pernah cerita tentang aku. Dia gak tahu kalau aku hamil karena dia. Dia bahkan gak tahu kalau kami pacaran. Dia langsung putusin Christian saat aku naik ambulans karena dia sadar kalau Christian itu brengsek. Aku terharu. Megan bilang kalau aku lebih baik gak sama dia. Dan Megan mau bantu aku sebisa mungkin. Ibu dia kerja di perusahaan yang membuat produk bayi. Jadi dia bisa ambil sebanyak-banyaknya untuk aku secara gratis. Aku merasa air mataku mulai membendung. Selama ini aku pikir dia itu musuhku. Selama beberapa bulan, Megan sering datang ke rumahku untuk bantu mengurus anak-anakku. Kami jadi teman dekat. Dan aku bersyukur banget. Aku sadar kalau Christian ada di sampingku, aku justru lebih stres daripada gak punya pasangan sama sekali. Mengurus kembar 3 itu susah, tapi dengan teman, keberuntungan, dan keluargaku, aku rasa aku akan baik-baik saja.